Taram ram tarararam tarara taram tararam 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 taram. Halo teman-teman, namaku Patrick Orlando. Ini adalah sesi terbaru di channel YouTube saya, Pet Talk, Patrick Talk. Sebuah sesi di mana aku bisa menuangkan keresahan-keresahan serta buah-buah pemikiran, dan aku juga berharap bisa jadi sarana diskusi untuk kita semua. Maka dari itu, aku mengharapkan respon kalian di kolom komentar setelah menonton video ini, supaya ada timbal balik antara aku, kamu, dan juga teman-teman yang lain, sehingga setiap harinya kita bisa sama-sama saling belajar, supaya Indonesia punya generasi penerus yang semakin cerdas dan maju. Rentetan gempa sebanyak 14 kali terjadi di kota Salatiga, Jawa Tengah. Rentetan gempa ini terjadi pada dini hari hingga siang hari kemarin. Gempa melanda wilayah Ambarawa, Kabupaten Semarang, dan juga kota Salatiga sepanjang hari ini. Seperti yang kalian ketahui melalui berita televisi dan sosial media, sejak kemarin malam tanggal 22 Oktober 2021, kawasan Salatiga, Ambarawa, dan sekitarnya dilanda gempa berkekuatan magnitudo 3. Yang terbesar sekitar magnitudo 3,5. Dari studi yang telah saya lakukan, sekarang kita menggunakan magnitudo sebagai satuan gempanya, menggantikan skala Richter. Nah, masalahnya gempa ini tuh tidak hanya terjadi 1-2 kali, bukan juga belasan kali, melainkan sudah puluhan kali. Terhitung sejak pukul 11 malam Jumat tersebut, hingga video ini dibuat. Sekarang hari Minggu pukul 9 pagi. Dan bahkan, sampai saat ini pun gempanya masih ada. Kalian juga lihat kan di awal video tadi, itu tidak sengaja terambil saat saya sedang mempersiapkan set rekaman ini. Maka gempa ini dapat disebut sebagai gempa swarm. Mengutip dari penjelasan BMKG, gempa swarm adalah serangkaian aktivitas gempa bermagnitudo kecil dengan frekuensi kejadian yang sangat sering dan relatif lama di suatu kawasan. Teman-teman bisa bayangkan tiap 5-10 menit terjadi gempa. Kadang ada yang berjarak 15 menit juga, ada yang per setengah jam, jadi benar-benar tidak menentu. Dan ini sangat meresahkan kami semua karena frekuensinya yang terlalu sering dalam satu hari. Menurut penjelasan Pak Daryono, Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, dugaan terbesar penyebab gempa ini adalah sesar aktif Merapi, Merbabu, dan Telomoyo. Berdasarkan catatan grafik seismograf, gempa ini murni gempa tektonik. Malam hari itu pukul 22.30 saya mencoba membaringkan tubuh saya. Namun hingga setengah jam berikutnya saya belum menemukan tanda-tanda mengantuk dari tubuh saya. Justru saya malah merasakan ada getaran. Awalnya saya kira mungkin karena tekanan darah saya yang kurang stabil karena kurang istirahat. Namun setelah saya perhatikan beberapa kali, jendela-jendela kamar itu bergetar semua. Di situ saya mulai menyadari adanya gempa ini. Kekuatannya berbeda-beda, dari yang tipis-tipis sampai yang terasa cukup kuat. Saya dapat merasakan semuanya karena kebetulan kasur saya adalah kasur double bed tingkat dan saya tidur di bagian yang atas. Setelah menyadari gempa tersebut, segera saya mengambil handphone saya untuk membuka Twitter dan saya masukkan kata kunci gempa. Di situ saya menemukan cuitan-cuitan orang yang mengalami hal serupa. Saya juga sempat beberapa kali upload Instastory untuk mengupdate kabar saya kepada teman-teman sosial media saya. Sampai pukul 1 pagi, saya mencoba mention Twitter BMKG, namun belum juga mendapat updatean dari mereka. Selama itu juga, beberapa kali saya berusaha membangunkan orang-orang di rumah untuk berjaga-jaga, karena sudah terjadi lebih dari 3 kali guncangan yang cukup keras. Pukul 2 pagi, akhirnya kami mencoba untuk kembali masuk ke kamar kami masing-masing. Boleh dikata saya tidur ayam-ayaman, karena harus berjaga-jaga bila terjadi sesuatu. Sekitar pukul 5:30 pagi, Twitter Pak Daryono mulai aktif. Dan di situ kami sempat berkomunikasi singkat, dan di situ saya mulai mendapatkan beberapa penjelasan. Yang paling mengejutkan, saat Pak Daryono mengunggah titik-titik gempa, salah satunya dari rumah saya hanya berjarak 7 km. Saat melihat gambar tersebut, tentu saja saya terkejut. Pantas saja dari jam 11 malam kok sudah terasa gempa terus-menerus. Dari pagi hingga siangnya, saya dengan beberapa teman dan kerabat di sekitar saling menanyakan kabar dan kondisi masing-masing. Di situ, salah seorang guru dekat saya bercerita
bahwa puluhan tahun hidup di Ambarawa, baru kali ini beliau merasakan kejadian seperti ini. Sebuah kejadian alam yang luar biasa bagi Ambarawa, karena Ambarawa jarang sekali dilanda musibah. Sore harinya, Pak Daryono rupanya muncul pada salah satu acara berita televisi sebagai narasumber terkait gempa bumi ini. Beliau menjelaskan banyak hal, salah satunya bahwa meskipun potensi kerusakannya tergolong cukup rendah, namun karena frekuensinya tinggi atau berulang-ulang dalam waktu yang panjang, maka tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan kerusakan pada bangunan-bangunan yang strukturnya lemah atau kurang kuat. Saya sempat bertanya-tanya, sama halnya dengan pandemi yang sampai saat ini masih belum berakhir, pertanyaan saya adalah, apakah Tuhan menghendaki peristiwa ini terjadi? Saya masih tidak tahu, tapi yang jelas saya tahu bahwa Tuhan mengizinkan peristiwa ini terjadi. Tuhan ingin kami yang merasakan gempa ini belajar sesuatu, dan mungkin juga bisa dibagikan kepada teman-teman lain yang ada di luar sana. Melalui peristiwa ini, saya semakin disadarkan bahwa kita sama sekali tidak ada apa-apanya di mata alam. Mungkin seperti debu. Ibarat kata, ketika alam murka dan merenggut semuanya, ya kita tidak bisa apa-apa. Hanya bisa berdoa dan berupaya survive bertahan hidup. Pernah tidak kita coba bayangkan, ketika gunung memuntahkan lahar panasnya, maka benda dan barang yang ada di sekitarnya akan lenyap dalam sekejap. Mungkin dalam hitungan detik, menit, musnah semuanya. Dalam kondisi seperti itu, manusia bisa apa? Sekali lagi, hanya bisa berdoa dan berusaha untuk bertahan hidup, lari, menghindar, mengungsi. Di situ kita baru sadar bahwa kita tidak boleh arogan dan semena-mena dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Kalau belum bisa ikut berpartisipasi dalam merawat alam, ya setidaknya kita juga jangan merusak alam. Setiap hari harus menjalani hidup dengan penuh kesadaran, keseimbangan, dan kehati-hatian. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Aku juga mau tahu dong pemikiran kalian atas peristiwa gempa ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kalian, silahkan sebarkan video ini seluas-luasnya. Terima kasih sudah menonton. See you guys in the next video and Don't forget to subscribe. gempa. Lighting aman. Oke.